Oke, baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan masuk pada pembelajaran berikutnya tentang meningitis pada mata kuliah Medical Surgical in Nursing 3 bersama saya, Januar. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami definisi dan klasifikasi dari meningitis, faktor predisposisi, manifestasi klinis atau tanda dan gejala. Setelah itu patofisiologi, pencegahan dan komplikasi pada pasien meningitis ya. Yang kedua yaitu mahasiswa mampu memahami pemeriksaan diagnostik apa saja pada pasien dengan meningitis. Yang berikutnya mahasiswa mampu memahami manajemen pengobatan pada pasien meningitis. Yang terakhir adalah mahasiswa mampu memahami asuhan keperawatan pada pasien dengan meningitis. Harapan saya setelah melewati pembelajaran ini ya, semua mahasiswa sudah memahami keempat tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Pembelajaran hari ini akan kita bagi dalam 3 sesi ya, 3 bagian, dan dalam setiap bagian ada soal atau kuis yang harus kalian kerjakan ya. Jadi saya harap kalian bisa menonton video pembelajaran ini sampai selesai dan bisa mengerjakan kuisnya sesuai dan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan ya. Oke, baik, pada bagian pertama ini ya, kita akan sama-sama belajar terlebih dahulu mengenai anatomi fisiologi dari meningen ya, karena yang kita bahas adalah meningitis yang akan berhubungan dengan meningen ya. Meningen itu apa? Meningen ini merupakan lapisan membran yang menutupi dan melindungi otak dan sumsum tulang belakang kita ya. Meningen sendiri terbagi menjadi 3. Kalau kita bisa lihat di gambar yang sebelah kiri, ada yang pertama bone, yang berikutnya adalah meningen. Nah, ini yang melindungi otak kita. Dibagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama dura mater, setelah itu arachnoid dan pia mater. Nah, dura mater ini apa? Dura mater ini merupakan lapisan terluar dan paling dekat dengan tengkorak. Nah, pada lapisan dura mater ini merupakan lapisan yang tebal dan kuat yang terletak langsung di bawah tengkorak. Kalau misalkan kita lihat, kita belajar bahasa Latin, dura mater ini merupakan artinya adalah ibu yang keras. Pada lapisan ini merupakan lapisan yang keras ya. Yang kedua merupakan arachnoid, lapisan yang tengah, kita lihat. Yang berikutnya adalah pia mater. Nah, pia mater ini apa? Pia mater ini merupakan lapisan yang paling dalam dan paling dekat dengan jaringan tengkorak. Kita lihat lagi di sebelah kanan meningen. Dilihat lagi ada 3 ruang di dalam meningen. Kalau tadi 3 lapisannya dura mater, arachnoid dan pia mater, ada 3 ruang dalam meningen. Yang pertama adalah ruangan epidural. Lihat yang bagian atas, epidural space. Ini merupakan ruangan antara tengkorak dan dura mater. Nah, pada ruangan epidural ini biasanya obat-obat analgetik, obat-obat pereda nyeri ya, biasanya disuntikan ke dalam ruang ini melalui tulang belakang di bagian epidural. Yang berikutnya adalah ruangan subdural. Ruangan subdural ini merupakan ruangan antara dura mater dan arachnoid ya. Dan yang berikutnya adalah di bagian bawahnya lagi adalah ruangan subarachnoid, merupakan ruangan antara arachnoid mater dan pia mater. Lihat ya. Ruangan subarachnoid ini merupakan ruangan di antara arachnoid mater dan pia mater ya. Lapisan ini diisi dengan cairan cerebrospinal ya, yaitu cairan cerebrospinal ini merupakan cairan yang melindungi otak dan sumsum tulang belakang ya. Saya udah tahu kalau misalnya kalian sudah sangat paham dan sangat familiar dengan anatomi fisiologi pada meningen ya. Oke, saat ini kita akan bahas mengenai penyakit yang berhubungan dengan meningen. Ada banyak. Ini salah satunya adalah yang pertama subdural hematom. Subdural hematom atau biasanya disingkat SDH. SDH ini merupakan apa? Perdarahan yang terjadi di antara dura mater dan arachnoid mater karena adanya robekan pada pembuluh darah. Jadi singkatnya perdarahan di ruang subdural. Yang berikutnya adalah epidural hematom, yaitu perdarahan di bagian ruang epidural, yaitu di antara dura mater dan tengkorak. Yang berikutnya adalah meningioma. Meningioma ini merupakan tumor yang tumbuh di meningen ya, tumor. Biasanya tidak bersifat kanker, namun dapat tumbuh cukup besar sehingga mengancam jiwa dan mungkin memerlukan perawatan bedah. Yang berikutnya adalah karsinomatosis meningeal.
Karsinomatosis meningeal ini dari namanya saja ya, merupakan kanker yang telah menyebar dari lokasi tumor aslinya ke meningen. Yang berikutnya adalah meningoencephalitis. Meningoencephalitis ini merupakan peradangan atau infeksi pada meningen dan otak secara bersamaan. Jadi peradangannya pada meningen dan otak secara bersamaan. Yang berikutnya yang akan kita bahas bersama-sama yaitu tentang meningitis. Jadi nanti kalian boleh siapkan notes, siapkan kertas, karena ada beberapa soal kuis yang akan kita kerjakan dan akan kalian submit lagi di Moodle ya.